Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di acara Sela Beja Kabungahan dengan saya Nono Suherlan. Dengan tema kita hari ini, Allah tidak pernah berubah di tengah dunia yang terus berubah. Firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama membaca dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-8. Kita akan membaca firman Tuhan kita pada hari ini dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 berkata demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya akan bacakan sekali lagi. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan perubahan. Kalau dahulu orang menulis surat, sekarang cukup mengirim pesan melalui telepon. Dahulu informasi dicari di perpustakaan, sekarang semuanya tersedia di dalam satu genggaman, yaitu handphone. Semuanya sudah tersedia, semuanya sudah serba cepat, semuanya sudah serba instan. Cara bekerja, cara belajar, berkomunikasi, bahkan cara berpikir pun terus berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan memang tidak dapat dihindari. Namun, ada satu pribadi yang tidak akan pernah berubah. Dari dulu, hari ini, sampai selama-lamanya, dia tetap sama. Siapakah dia? Ya, betul. Dia adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengikuti perkembangan zaman, ada banyak perubahan, ada banyak hal-hal yang membuat kita terheran-heran. Kalau kita sebagai orang tua, selaku orang tua, pasti kita pernah sharing dengan anak-anak muda saat ini. Dulu nenek tidak pernah begini, dulu kakek tidak pernah begini, tetapi sekarang, wow, serba instan, serba cepat, perkembangan teknologi begitu canggih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia selalu berubah. Sekali lagi, dunia selalu berubah. Perubahan adalah kenyataan hidup. Dikatakan perubahan adalah kenyataan hidup. Karena saat ini teknologi berubah, budaya berubah, nilai-nilai dunia berubah, kondisi ekonomi berubah, manusia juga pun berubah. Alkitab mengingatkan di dalam Matius 24 ayat yang ke-35 berkata demikian, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kalau kita saat ini ada di perubahan zaman, perubahan banyak hal, memang kita sekarang sedang mengalami. Tetapi kita jangan sampai tergerus dengan perkembangan zaman yang ada. Kita selaku manusia, sekali lagi, tidak bisa menghindari perubahan zaman. Tetapi bagaimana kita bisa mengikutinya dengan
hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan membangun hidup di atas sesuatu yang sementara. Sekali lagi, jangan membangun hidup di atas sesuatu yang sementara. Kekayaan dapat hilang, jabatan dapat bergeser, kesehatan dapat menurun, tetapi firman Tuhan tetap menjadi dasar yang kokoh. Firman Tuhan yang menjadi dasar yang kuat di tengah-tengah perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang semakin pesat. Kita bisa mengikutinya karena kita hidup hari ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa firman Tuhanlah yang menjadi dasar yang kokoh. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perkembangan teknologi yang ada, kita bisa mengikutinya. Tetapi yang menjadi dasar utama kita hidup sampai saat ini, yaitu adalah firman Tuhan. Jangan sampai kita dikendalikan hidup kita oleh dunia yang semakin canggih. Tetapi bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, hidup kita didasari oleh firman Tuhan dan merubah dengan cara pandang, dengan cara kacamata Allah. Itulah yang harus kita lakukan dan kita imani di dalam kehidupan setiap kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah berubah. Sekali lagi, Allah tidak pernah berubah. Di saat manusia berubah, Tuhan tetap sama. Kasih-Nya tidak berubah, janji-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah, dan kesetiaan-Nya pun tidak pernah berubah. Di saat manusia sering sekali pelin-pelan, sering sekali mengecewakan, sering sekali membuat kita rasanya jengkel. Tetapi kasih Tuhan, janji-Nya, kesetiaan-Nya tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita lihat di kisah di dalam Alkitab bahwa Allah menolong Abraham melalui panggilan hidupnya, perlindungan saat berperang, lalu juga Allah menolong Daniel secara nyata dalam berbagai situasi yang sulit, terutama melalui peristiwa di dalam gua singa. Jadi hal ini mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kita dapat percaya kepada-Nya meskipun keadaan hidup kita selalu berubah, tetapi kasih-Nya tidak pernah berubah. Lalu yang ketiga, berubahlah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Allah tidak berubah dan tidak menghendaki umat-Nya mengalami perubahan. Bukan mengikuti perubahan dunia, melainkan mengalami pembaharuan hidup oleh Roh Kudus. Jadi, dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita bahwa perubahan zaman tidak pernah mengurangi kuasa Allah. Perubahan manusia tidak pernah menghapus kesetiaan-Nya. Dunia terus berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Karena itu, jadikanlah Kristus sebagai dasar hidup kita yang kuat, agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman teknologi yang ada dengan hikmat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.